Nah, cara daripada mengaitkan hubungan kepada Allah ya, sebaik-baik jalan dari tazakur kepada tazakur daim wal wuquf mustamir, yaitu mengaitkan nikmat dengan si pemberi nikmat. Harus sadar bahwa dia dikasih nikmat, ada yang memberikan nikmat. Nggak begitu aja dia dapat hasil jadi payahnya. Jangan sampai kayak Qarun ya. Qarun berkata innama utituhu ala ilmin indi ya, saya ini dapat seperti ini karena ilmu yang saya punya, kata Qarun. Tapi lihat uslub Al-Quran, ini kehebatan Al-Quran. Walaupun Qarun sombong, ini Allah pakai kalimatnya unik nih. Innama utituhu ala ilmin indi. Perhati ini kalimatnya. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesombong-sombongnya Qarun pada saat ngomong saya begini karena ilmu saya. Tapi Allah pakai uslub kalimat di Quran itu utituhu. Sesungguhnya saya didatangkan ini. Paham nggak? Itu kalimat kasarnya, kalimat baku. Ini kalimat masih jelek nih, belum dimaknawi, belum diolah. Sesungguhnya saya didatangkan ini. Artinya dia sadar bahwa dia dikasih. Dia sadar bahwa dia dikasih gitu. Entah siapa yang ngasih, apakah dia sadar bahwa itu Allah atau siapa, ya terserah. Yang jelas kesombongan dia yang dinilai sama Allah ketika dia mengatakan ala ilmin indi, atas ilmu yang saya punya. Jadi dia seakan-akan merasa dia disayang sama Allah gitu, paham nggak? Gua bisa begini, gua nih disayang sama Allah karena gua pinter, bang nggak? Ketika di situ Allah sudah mandang Qarun itu menjadi durhaka. Tapi sedurhaka-durhakanya Qarun, kalimatnya itu innama utituhu. Sesungguhnya saya dikasih ini oleh Allah berdasarkan ilmu yang saya miliki. Biar bagaimana sebrengseknya Qarun masih ngomong saya dikasih, bukan saya punya ini karena ya, paham nggak? Itu Qarun. Nah, kok kita bisa lebih dari Qarun? Paham nggak? Padahal Qarun segitu sombongnya, hartanya ditelan bumi jadi harta karun kan gitu ya. Tapi kalimat Qarun masih ngomong innama utituhu. Sesungguhnya saya dikasih ini berdasarkan dia sadar bahwa apa yang dia dapetin itu hasil dikasih sama Allah. Cuman sombongnya dia pada saat itu bukan mengingkari nikmat Allah, tapi karena merasa dia disayang Allah. Akhirnya karena dia merasa disayang Allah, dia boleh berbuat sekehendak hatinya. Dia merasa dia tidak seperti orang lain atau dia beda dengan orang lain. Pokoknya lo nggak kayak gua nih disayang sama Allah, lo nggak gitu. Paham nggak? Kesombongan itu yang orang sering lupa. Qarun aja masih ribetun ni'ami bil mun'im. Qarun aja masih mengaitkan nikmat dengan si pemberi nikmat. Masa kita kalah sama Qarun? Paham nggak? Bihaitsu kullama wufidat ilaihi ni'matun tazakkara al-ilah alladzi tafaddala biha alaihi. Setiap kali ditunaikan nikmat atas dia, setiap kali dia dapat nikmat, tazakkara al-ilah, maka dia ingat Tuhan, allazi tafaddala biha alaihi, yang Tuhan itu memberikan keutamaan atas dia, yang memberikan nikmat atas dia. Setiap dikasih nikmat, wufidat, pakai bahasanya wufidat bukan wafadat. Nah, setiap dia diberikan nikmat, ya terserah dia pada saat itu sadar atau tidak bahwa itu dari Allah. Yang jelas setiap dia didatangkan suatu nikmat, dia dapat suatu nikmat, dia ingat kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Paham nggak? Ketika dikasih nikmat, dia emang belum ingat sama Allah, tapi begitu dia makan, dia ingat Allah. Ketika ditunaikan nikmat atas dia, segera dia langsung ingat Allah yang memberikan nikmat itu atas dia. Itu caranya supaya mengaitkan nikmat dengan pemberi nikmat. Caranya harus kayak gitu, harus sadar. Bangun tidur aja kita disuruh berdoa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Yang menghidupkan kami tadi udah jelas ceritanya kan, tengkorak tiba-tiba mati. Kalau Allah nggak izinin hidup, ya mati. Apakah kita yang membangkitkan diri kita sendiri selama ini bangun tidur? Enggak kan? Itu kehendak dari Allah. Selama Allah belum izinin bangun, akan pulas terus. Ya. Bablas, saya sering bablas. Zuhur jam 3, ya kan? Setengah 3, jam 2 sering. Karena Allah belum izinin bangun. Ya. Karena capek. Ya faktornya karena capek. Tapi yang jelas itu takdir dari Allah. Ya. Capeknya itu buatan Allah, ya kan? Wahihata lisasatin ni'amil ilahiyah antan khati'a fi lahzatin minal lahazat anil abad. Nah ini bahaya nih. Wahihata, dan akan jauh mustahil katanya lisal salatin ni'ami al ilahiyah
yaitu kamu bisa menyambungkan antara nikmat dengan pemberi nikmat, bahwa itu nikmat itu dari Tuhan, yaitu antan qati'a, yaitu kamu memutus saja filah zatin, dalam sekejap aja ya. Kamu lupa dalam sekejap aja katanya, minal lahazat anil abd ya. Bahwa seorang hamba sekejap saja dia lupa dari Allah, dari pemberi nikmat, itu hayhata, itu mustahil akan sampai kepada silsilah, yaitu mata rantai mengaitkan antara nikmat dengan pemberi nikmat. Sejenak aja dia lupa kepada nikmat Allah, kepada Allah yang memberikan nikmat, pada saat itu putus hubungannya dengan Allah. Paham nggak? Sejenak aja dia lupa, dia makan kelupaan nih ya, padahal tadi udah Allahumma barik lana, tapi lagi makan ngobrol kelupaan, sambil ngobrol sambil makan sambil gibah lagi terus kan ya. Pada saat itu putus hubungannya dengan Allah. Kata hayha, tahu jauh yang kayak gitu, mustahil bisa nyambung kepada Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, terus dia putus sekejap aja dari pemberi nikmat. Jadi kalau makan caranya gimana? Ya makan itu sambil makan kayak makan sama Allah. Paham gak nih? Ini udah agak serem nih, ngerti nggak? Minum nih. Allahumma barik lana, ya kan? Allah atau ya alhamdulillahillazi saqana wa ja'alana, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan, memberikan kami minum, dan menjadikan kami muslim. Coba kalau nggak muslim nggak mungkin berdoa kayak gini kan, begitu logikanya. Nah pas minum seakan-akan minumnya berdua sama Allah, ngerti kan? Serem gak deh? Lagi makan nih kan, makan tadi Allahumma barik, berarti kan Allah tuh diajak, ya Allah saya izin mau makan, paham gak? Kasarnya kan kayak gitu. Terus ketika makan hati ini bersama Allah terus lagi makan, ngerti gak? Gimana caranya deh? Olah dah coba. Kalau nggak begitu putus hubungan pada saat itu dengan Allah. Hebat nggak tuh Al-Hikam, dalam. Sekejap aja kamu lupa makan, makan udah lupa, udah makan kenyang, lemas ibadah, kenyang ibadahnya lemas tetap, males. Paham nggak nih? Agak serem ya. Berani nggak begitu? Ngerokok bakal rokok, tapi jangan baca bismillah, syariatnya loh makruh. Rokok bakal rokok, tapi ketika ngerokok di sini bahwa rokok ini nikmat dari Allah. Ya kan? Saya datang ngaji nggak pakai beli, tiba-tiba rokok ada, terus saya bakar. Nikmat nggak? Dengan rokok tersebut saya nggak jadi bengong, ya kan? Nggak jadi salah tingkah, nggak jadi salting, nggak jadi bingung. Pokoknya kalau ngerokok tuh enak, apalagi kalau nungguin orang kan bete, ya kan? Nah, misalkan mau main game paketnya mati lagi, oh ya ngerokok paling enak udah. Nah bisa nggak ketika ngerokok terus nih, sambil ngerokok inget rokok ini nikmat Allah. Coba kalau Allah tek apinya mati, ya kan? Atau yang ngerokok ada anak kecil main air terus kesiram mati, paham nggak? Nah bisa nggak sampai kayak gitu? Sekejap saja kata Al-Buti, kamu lupa kepada pemberi nikmat, putus hubungan kamu dengan Allah pada saat itu. Itu kalau, karena kembali lagi, itu kalau mau tahu jalan yang benar menuju tazakur daim, itu tadi. Ya kalau mau jadi orang biasa ya nggak apa-apa, paham? Nggak mau jadi wali nggak apa-apa, tapi rugi. Kata Syekh Al-Buti, rugi. Orang yang nggak bertasawuf nggak akan sampai kepada Allah, nggak akan ketemu sama Allah. Padahal di dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah Syekh Al-Maliki, Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gurunya Habib Umar bin Hafiz, gurunya Habib Ali Al-Jufri, dan gurunya orang Indonesia, gurunya Gus Dur juga, banyak orang belajar ke sana, gurunya Mbah Mun juga. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, turunan Sayyidina Hasan, Habib tapi dari Sayyidina Hasan. Di dalam kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, itu dibuka di Majelis Ta'lim Fatahillah Haji Mamandu. Itu ada bab khusus tentang ru'yah Allah, melihat Allah nanti di surga. Itu ada jatah buat orang-orang tertentu, itu Allah membukakan hijabnya. Allah menampakkan dirinya buat orang-orang yang masuk surga. Tapi surga itu cuma ada di surga Firdaus, nggak ada surga biasa. Paham? Surga kan ada berapa? Ada 8, ya kan, dalam kitab nih ya, dalam kitab surga itu ada 8. Salah satu kitabnya kitab Jauharatul Maknun. Saya ingat banget dulu Ustaz Anip yang ngajar di Nurul Ikhlas. Ada kitab Jauharatul Maknun. Jadi kalau neraka itu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kalau neraka bentuknya. Kalau surga dari kiri ke kanan. Yang paling kanan paling bagus. Paham? Paling kanan itu paling bagus, yaitu surga hanya di surga Firdaus orang bisa ketemu Nabi. Kalau surganya nggak Firdaus nggak bisa ketemu Nabi. Paham? Tapi di jalan surga ya?
Iya, tapi lapisannya beda, dimensinya lain ya, hotel bintang 3. Paham? Paham gak nih? Itu ada jatah khusus katanya, Allah membukakan hijabnya buat orang-orang yang dijanjikan sama Allah. Yang dijanjikan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yaitu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang punya perasaan yakin bahwa dia akan ketemu Tuhannya nanti. Orang-orang bisa nikmatin sholat hanya orang-orang yang yakin bakal ketemu Allah. Kalau nggak yakin ketemu Allah, mana bisa nikmatin sholat? Mustahil. Tahu nggak? Ada surat Al-Baqarah ketika ngomongin orang Yahudi. Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima baina yaday. Terus dari ke bawah tuh, ujung-ujung wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang orang punya prasangka bahwa dia bakal ketemu Allah. Tapi bagusnya kalimatnya pakai yazunnun, masih adil, bukan orang yang meyakini. Nggak harus yakin, tapi yazunnun, punya prasangka aja sedikit bahwa dia akan ketemu Allah. Insya Allah dapat jatah nanti melihat Allah. Itu ada janjinya dalam kitab. Kalau nggak percaya buka kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, keutamaan umat Muhammad. Janji Nabi bahwa surga belum dihalalkan buat umat lain sebelum semua umat Nabi Muhammad, termasuk di dalam neraka paling terakhir, paling terak, paling bawah, masuk ke dalam surga. Tapi nanti udah dalam surga ya dibagi-bagi. Yang ngumpul sama Nabi siapa? Makin tinggi tingkat kewaliannya, makin kumpul sama Nabi. Nah sekarang saya mau tanya, kalau udah masuk surga terus nggak ketemu sama yang punya surga, enak nggak kira-kira? Ya nggak enak lah. Mau saya bongkar kalimatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Simtud Durar. Apa katanya? Fi jannatin masyaqani min wasfiha. Kata Habib Ali apa? Saya bukan pengen masuk surga gara-gara sifat surga itu. Kata Habib Ali Simtud Durar. Hebat gak? Illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kecuali saya pengen masuk surga karena di situ ada Nabi. Paham? Illa likaunil hibbi, kecuali di situ ada sang kekasih, saya baru mau masuk surga. Kata Habib Ali, kalau seandainya kekasih saya itu Muhammad adanya di neraka, saya ikut ke dalam neraka. Karena neraka udah pasti jadi surga kalau Nabi yang masuk. Paham ya? Karena Nabi yang ngomong, nanti saya akan lihat umat saya di pinggir neraka. Maka begitu saya datang ke pinggir neraka, maka api akan padam melihat saya, kata Nabi. Nah, orang-orang saya minta sama Allah syafaat orang-orang supaya dikeluarkan, maka mereka keluar seperti tawon keluar dari sarangnya. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Maka mereka saya mandikan dengan air telaga Kausar yang terbuat dari madu dan susu, dimandiin, dipakein baju baru. Tadinya tinggal tulangnya gosong sama giginya doang putih, begitu dimandiin baru lagi baju. Tapi masuk surganya surga biasa. Mau kayak gitu? Ayo saya tantang. Masuk surga nggak ketemu yang punya surga, mau? Bang Kapi mau? Masuk surga nggak ketemu Nabi, mau nggak? Tapi lumayan lah masuk surga daripada masuk neraka. Mau apa enggak nih? Padahal ketika sholat, Assalamualaikum ayyuhan, kemana hubungan dengan Nabi? Kok bisa putus? Paham? At-tahiyatul mubarakatus, terus assalamu, artinya apa assalamualaikum? Iya, assalamualaikum. Ka itu artinya apa? Assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Itu kum banyak. Assalamualaikum itu khusus anta, keselamatan atasmu wahai Nabi. Salam sejahtera atasmu wahai Lagi sholat ngomong sama Nabi. Paham nggak? Tapi di surga nggak ketemu Nabi. Gimana ceritanya? Nanti kan nih maksudnya? Pusing, baru sadar sholatnya belum kemana-mana. Paham? Assalamualaikum. Kalau orang sebagian orang kan udah begini kan, kalau kita kan enggak. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamatan atasmu wahai Nabi. Kayak kita masuk rumah,
masuk ziarah ke Nabi. Makanya fadilah orang yang ucapin salam sama dengan ziarah kepada Nabi. Kalau tadi at-tahiyat sama dengan keliling tawaf di Ka'bah, ketemu dengan Allah, lapas. Kalau udah kesananya namanya labbaik Allahumma labbaik. Kalau di sini at-tahiyatul yang belum ketemu Ka'bah, paham? Assalamualaikum itu ziarah kepada Nabi. Kalau assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin itu sama aja ziarah ke Palestina, negeri para nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin itu diartikan sama ulama itu para nabi. Jadi 3 kota suci dalam Islam, ketika kita sholat kita ziarah. Paham? Masih mau ngejar-ngejar ke Mekah sana, maksain jual tanah, ngutang-ngutang pergi haji, pulang haji tetap aja dangdutan, demen mabok. Paham? Kemana itu orang-orang ibadahnya selama ini? Paham nggak? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim